Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ayolah ikhwah, kita melanjutkan kitab Sahih Targhib wa Tarhib. Sekarang kita masuk hadis yang ke-94. Beliau mengatakan wa anhu, dan darinya yaitu dari Abu Hurairah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari neraka. Hadis 95. Wa an Samurah bin Jundub anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain." Siapa yang menceritakan atau menyampaikan hadis dariku dengan suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta, ya, diduga bahwa itu adalah dusta, maka ia termasuk salah satu dari dua pendusta. Artinya yang membuatnya dan yang menyebarkannya. Hadis 96. Wa anil Mughirah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Faman kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Hadis-hadis ini akhi menunjukkan bahayanya berdusta atas nama Rasulullah SAW, ya, dengan cara membuat-buat hadis palsu, ya, membuat-buat hadis lalu menisbatkannya kepada Rasulullah SAW secara dusta, ya, walaupun niatnya, tujuannya baik. Ini karena para ulama menyebutkan bahwa seburuk-buruk pemalsu hadis adalah orang-orang soleh yang mereka bodoh, lalu mereka membuat hadis-hadis palsu dengan tujuan untuk berbuat kebaikan, seperti Nuh bin Abi Maryam, Abu Ismah, dan yang lainnya, yang membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan-keutamaan surat per surat. Tujuannya katanya, ketika ditanya, "Kenapa kamu buat?" Kata Abu Ismah, "Karena aku melihat orang-orang sibuk dengan fikih madhab dan berpaling dari Al-Quran. Maka aku sengaja buat hadis-hadis ini, tujuannya supaya mereka ya mau mempelajari Al-Quran," kata Abu Ismah. Tujuannya bagus banget, tapi sayang caranya yang salah, dengan cara berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman, ya, maka haram hukumnya kita membawa atau membuat-buat hadis palsu dengan cara membuat-buat dari kita ucapan yang bagus misalnya, lalu kemudian menisbatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seperti yang kita lihat di zaman sekarang. Ya, beredarnya hadis-hadis yang baru muncul di zaman ini. Contoh misalnya hadis sebelum bulan Ramadan biasanya suka muncul itu. Ya, katanya Rasulullah SAW naik mimbar lalu mengucapkan amin, amin, amin. Lalu kemudian Rasulullah ditanya, "Apa yang kau aminkan?" Kata Rasulullah, "Ya, semoga terhina orang yang sebelum Ramadan belum minta maaf kepada orang tuanya, kepada tetangganya, kepada istrinya,
Padahal lafaz hadis itu bukan seperti itu. Ya, yang ada dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW ditanya, apa yang kau aminkan hai Rasulullah? Kata Rasulullah, tadi Jibril datang dan berkata, ya Muhammad, ucapkan amin. Ragima anfu mri'in dakhala alaihi syahr Ramadan thumma kharaja minhu falam yughfar lah. Semoga dihinakan orang yang masuk bulan Ramadan lalu keluar darinya dalam keadaan tidak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Rasulullah, amin, sampai akhir hadis. Itu yang sahih. Tapi kemudian oleh sebab orang yang tidak bertanggung jawab ini, dia mengambil bagian awal hadis lalu memasukkan padanya lafaz dari dirinya sendiri. Sehingga akhirnya ya, dengan hadis ini banyak orang yang meyakini disunahkannya minta maaf sebelum bulan Ramadan. Ya, ternyata dasarnya hadis yang tidak ada asalnya sama sekali, dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula hadis ini juga menunjukkan, akhi, ya, haramnya kita ikut-ikutan menyebarkan hadis-hadis palsu. Maka hadis-hadis palsu tidak boleh disebarkan kecuali dalam rangka untuk menjelaskan akan kepalsuannya. Adapun kemudian kita sebarkan dalam rangka untuk diamalkan, wallahi ya akhi, ini hakikatnya kita sudah ikut andil dalam ya berdusta atas nama Rasulullah SAW. Makanya di sini beliau membawakan lafaz Muslim dari hadis Samurah bin Jundub, man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadhibun fahuwa ahadul kadhibain. Siapa yang menyampaikan dariku suatu hadis yura, yang masih diduga itu dusta, ya masih diduga itu dusta, belum bisa dipastikan tapi masih jadi dugaan itu dusta, ya, tapi ia sampaikan, maka ia termasuk salah satu dari orang yang berdusta. Kata Ibnu Hibban dalam kitab Al-Majruhin ketika membawakan hadis ini, beliau membawakan judul untuk hadis ini apa? Man syakka fi riwayati ahwa minas sahih am minas saqim bahwa dakhilun fi ya hadzal khabar. Siapa yang ia masih ragu ya ketika ia meriwayatkan hadis, apakah ini hadisnya sahih atau dhaif, masih ragu dia, tapi ia sampaikan, maka ia masuk di dalam hadis ini. Bayangkan, subhanallah ya akhal Islam, kalau masih ragu saja, masih diduga bahwa ini tidak sahih, hadis palsu, itu masuk di dalam ancaman. Bagaimana kalau kita ternyata sudah tahu itu palsu kemudian disampaikan? Maka kewajiban kita sebelum kita menyampaikan hadis, pastikan dulu kesahihannya. Pastikan dulu, tanya kepada ahlinya. Iya, jangan sampai hanya karena melihat isinya bagus, kemudian kita sebarkan. Ya, ternyata hadisnya palsu, akhi. Contoh misalnya di bulan Rajab, beredar hadis-hadis palsu tentang keutamaan puasa Rajab di hari pertama, hari kedua, hari tiga, sampai hari ke-20. Padahal Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab Tabinul Ajab fima warada fi fadli Rajab, ya sudah menjelaskan akan kepalsuannya hadis tersebut. Ya, Masya Allah ya akhal Islam. Maka hati-hati, jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan hadis palsu, karena ancamannya berat. Rasulullah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammida, siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Bayangkan saudaraku seiman, ya, ini ancaman yang sangat mengerikan sekali. Ya. Maka dari itu wajib kita untuk menjelaskan kepada manusia akan kepalsuan hadis. Karena ini sama saja kita membela sunnah. Ya, ketika kita menjelaskan ini hadisnya palsu, ini hadisnya dhaif, ya ini hadisnya sahih,
Wallahi ya akhi, itu hakikatnya pembelaan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita kaum muslimin diberikan oleh Allah ilmu hadis. Dengan ilmu hadis itulah kita bisa memeriksa suatu hadis ya dari sisi status derajatnya, apakah ia sahih atau tidak sahih. Ya, karena ini merupakan khasaisu hadhil ummah, keistimewaan yang khusus dimiliki oleh umat Islam saja, tidak dimiliki oleh umat-umat yang lainnya. Saudaraku seiman, Abdullah bin Mubarak berkata, ya al-isnadu minad din, falaula al-isnadu laqala man syaa ma syaa. Sanad hadis itu adalah bagian dari agama ini. Kalau bukan karena adanya sanad hadis, orang akan sembarangan ya membuat-buat hadis Rasulullah SAW. Tapi dengan adanya sanad, kita bisa periksa sanadnya sahih atau tidak. Kayak di zaman sekarang penting sekali ya akhi. Terkadang ada orang seenaknya aja HR Muslim, ternyata dicari dalam Sahih Muslim nggak ada. HR Bukhari dicari dalam Sahih Bukhari juga nggak ada. Ya, maka dari itu kita berusaha untuk ikut andil dalam membela sunnah Rasulullah SAW dengan cara ya pertama tidak ikut-ikutan menyebarkan hadis palsu. Yang kedua, kita cross check dulu sebelum kita sebarkan apakah hadis itu sahih atau dhaif. Ya. Yang ketiga, kita jelaskan kalau ternyata hadis itu palsu supaya manusia menjauhinya dan tidak menyebarkannya. Hadis ini juga menunjukkan akhi bahwa berdusta atas nama Rasulullah SAW ini bahayanya besar. Apa bahayanya? Itu akan dianggap sesuatu itu sebagai agama, padahal bukan agama sama sekali. Akan dimasukkan ke dalam Islam sesuatu yang bukan dari Islam. Ya, karena keyakinan bahwasanya ini sabda Rasul. Karena itu sabda Rasul, maka menjadi sebuah hujah. Makanya Rasul mengatakan, berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama orang lain. Kenapa? Karena ucapan Rasulullah hujah. Dan ini bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa ucapan kiai, ucapan ulama itu ya wajib diterima benar ataupun salah. Atau pendapat yang mengatakan bahwa imam itu maksum, tidak mungkin salah. Wali itu mahfud, terjaga dari kesalahan. Ya. Karena berdusta atas nama Rasulullah tidak sama dengan berdusta atas nama siapapun juga ya akhi. Kita masuk ke bab selanjutnya, at-targhib fi ikramil ulama wa ijlalihim wa tawqirihim wa tarhib min idha'atihim wa adamil mubalati bihim. Anjuran untuk menghormati para ulama ya, dan menyanjung dan mengagungkan mereka, dan ancaman dari menyia-nyiakan para ulama dan tidak memperdulikan mereka. Ya akhi, ulama itu adalah masabihud tuja. Mereka itu lampu di kegelapan malam. Ulama-ulama yang telah kokoh keilmuan itulah yang membimbing kita untuk memahami Al-Quran dan hadis. Para ulama itu ya akhi, sangat kita butuhkan melebihi kebutuhan kita kepada makanan dan minuman. Karena dengan adanya para ulama lah ya, banyak manusia yang terbimbing. Dengan para ulama lah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah hati yang mati. Para ulama berusaha bagaimana caranya orang-orang yang mata hatinya buta menjadi melek kembali. Ya. Sungguh ya akhi, sangat indah sekali pengaruh ulama kepada manusia. Tapi sangat buruk sikap manusia kepada ulama. Ya, fa Allahul musta'an. An Jabir radhiyallahu anhu, sini beliau membawakan hadis yang ke-97 dari Jabir, semoga Allah meridainya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina rajulaini min qatla Uhudin thumma yaqul ayyuhuma aktharu akhdhan lil Qur'an
fa idza usyira ila ahadihima qaddamahu fil lahdi, rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika telah selesai perang Uhud, beliau mengumpulkan 2 mayat dalam satu kuburan, ya, dari orang-orang yang gugur di perang Uhud. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari 2 orang ini mana yang paling banyak hafalan Qur'annya, mana yang paling banyak mempelajari Al-Qur'annya. Kalau diisyaratkan bahwa ini yang lebih banyak, maka ia didahulukan, dimasukkan ke dalam liang lahat. Masya Allah. Lihat bagaimana penghormatan Rasulullah SAW kepada orang yang lebih banyak ilmunya, akhi. Iya. Maka kalau Rasulullah SAW saja menghormati ya orang yang lebih banyak ilmunya, maka kita pun demikian. Kalau itu Rasulullah, orang yang sangat alim, yang sangat berilmu, maka kita pun juga menghormati orang-orang yang lebih banyak ilmunya dari kita. Ya, orang-orang yang alim dan ulama, yang dengan adanya mereka kita bisa paham tentang Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hormati mereka. Saya yakin ya para asatidzah, para ustadz, para ulama itu juga tidak mengharapkan penghormatan. Mereka ikhlas. Akan tetapi syariat kita memerintahkan kita untuk menghormati para ulama, ya. Akan tetapi tentunya menghormati ulama pun juga nggak boleh berlebihan sampai ya menyanjungnya melebihi batasannya. Ini pun tidak dibenarkan, ya. Hadis berikutnya, wa an Abi Musa radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min ijlalillahi ikrama dhi syaibatil muslim wa hamilal Qur'an ghairil ghali fihi walal jafi anhu wa ikram dhi sultanil muqsit, rawahu Abu Daud. Di antara yang termasuk mengagungkan Allah adalah menghormati orang yang muslim yang lebih tua, yang sudah beruban, dan menghormati para pembawa Al-Quran, namun tidak dengan berlebihan padanya, dan tidak juga meremehkan, dan menghormati para penguasa yang adil. Dikeluarkan Abu Daud. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya akhi, ya, menyebutkan bahwasanya termasuk penghormatan atau pengagungan kita kepada Allah, ya, artinya tanda orang yang mengagungkan Allah tuh kayak gimana sih? Yaitu yang pertama, menghormati seorang muslim yang sudah tua dan lebih tua dari kita, ya. Maka Islam memerintahkan yang muda menghormati yang tua, dan Islam juga memerintahkan yang tua untuk menyayangi yang muda, bukan mengenyekkan, menghinakan, atau menganggap remeh yang lebih muda, juga tidak. Yang muda juga menghormati yang lebih tua, sehingga akhirnya ya terjadilah hubungan yang sangat serasi sekali antara yang tua dengan yang muda, ya. Maka Rasulullah mengatakan di antara bentuk pengagungan kita kepada Allah yaitu menghormati seorang muslim yang lebih tua ya dari kita hormati dia, ya. Yang kedua, menghormati para pembawa Al-Quran. Siapa mereka? Yaitu mereka yang menghafal Al-Quran, memahaminya, ya, dan berusaha untuk memahami tafsirnya, makna-maknanya, dan mengamalkannya, dan menyampaikannya kepada manusia. Dan Al-Quran itu isinya ilmu, ya akhi, Masya Allah. Maka kita hormati para pembawa Al-Quranul Karim, ya. Ghairil ghali fihi walal jafi anhu. Namun pembawa Al-Quran yang seperti apa yang kita hormati, kata beliau, yaitu yang tidak gulu berlebih-lebihan, melebihi batasan syariat, yang akhirnya berbuat bid'ah dalam agama. Walal jafi anhu, tidak juga meremehkan, yaitu ya dia tidak meremehkan Al-Quran dalam artian dia mengamalkan Al-Quran. Adapun dia menghafal Quran,
tapi kemudian tidak mengamalkan Al-Quran, akhlaknya bertabrakan dengan Al-Quran, ya, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli dengan rambu-rambu Al-Quran padahal dia hafal Al-Quranul Karim. Wallahi akhi, yang seperti ini harus kita nasihati. Kasihan. Karena disebutkan dalam riwayat Bukhari dalam sahihnya bahwasanya Rasulullah SAW dibawa oleh dua malaikat suatu dalam mimpinya, dan mimpi para nabi itu hak. Lalu Rasulullah SAW melihat ada orang yang ditelentangkan, lalu kemudian kepalanya dihancurkan oleh besi, oleh batu. Lalu batu itu menggelinding. Lalu kemudian diambil batu itu. Ketika kembali ternyata kepala orang itu sudah bagus kembali. Dihancurkan lagi. Rasulullah bertanya, siapa dia wahai Rasulullah? Wahai malaikat, siapa dia mereka yang dihancurkan kepalanya tersebut, saudaraku? Maka kata Rasulullah SAW, ya akhi, ya, kata dua malaikat ini, itu orang yang mengambil Al-Quran, tapi dia tidak mau mengamalkannya, tidur dari Al-Quran. Subhanallah. Dia juga meninggalkan sholat 5 waktu. Maka hati-hati, saudaraku. Kalau kita melihat ada orang yang Masya Allah masuk tahfidz Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, tapi nggak diamalin, ya, dia hanya sebatas menghafal Quran saja, maka kita ingatkan kepada dia, ya, bahwasanya orang seperti kamu, kalau kamu tidak bertaubat kepada Allah dan tidak berusaha mengamalkan Al-Quran, terancam diazab dalam kuburnya. Na'udzubillah. As'alallah salamata wal afiyah. Ya. Kemudian bentuk pengagungan kita kepada Allah adalah apa juga? Itu menghormati penguasa yang adil, penguasa yang tidak zalim kepada rakyatnya. Ya. Maka menghormati penguasa yang adil, yang tidak pernah menzalimi rakyatnya, yang berusaha untuk, ya, menjalankan perintah Allah terhadapnya, dan berusaha untuk supaya rakyatnya itu, ya, sentosa, ya. Demikian pula ia berusaha untuk menghilangkan kezaliman dari rakyatnya. Maka kita hormati penguasa seperti ini, dan penghormatan kita kepada penguasa seperti ini, akhi, termasuk pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya. Hadis ini dikutip Abu Daud. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Hadis 99, an Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-barakatu ma'a akabirikum. Rawahu Tabrani fil Awsat wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-barakatu ma'a akabirikum. Ya. Keberkahan itu bersama al-akabir, yaitu orang-orang yang kibar kalian. Siapa itu kibar? Ya. Kibar di sini maksudnya yaitu yang pertama, yang paling utama adalah dalam ilmu. Seorang pemuda, tapi ilmunya sangat luas, sangat baik, sangat banyak sekali, ia masuk dalam kibar. Orang tua, tapi ilmunya cetek, nggak punya ilmu sama sekali, ia tidak termasuk kibar. Ya. Tapi kalau orang tua dan ilmunya sangat luas dan sangat dalam, ini lebih utama lagi. Kenapa, akhi? Karena orang yang tua, ya, dengan ilmunya yang sangat luas itu biasanya lebih matang, ya, pengalamannya, lebih terpelihara emosi, lebih jauh pandangannya. Oleh karena itulah, ya, para ulama-ulama yang kibar, yang lebih tua ilmunya dan lebih tua usianya, itu Masya Allah, ya, hendaknya kita lebih dahulukan dari yang lainnya. Tapi bukan berarti apa yang diucapkan oleh
ulama kibar ini bagaikan Al-Quran yang tidak boleh disalahi, bukan. Iya. Akan tetapi tentunya menghormati ulama al-kibar, ulama-ulama besar yang telah sangat dalam keilmuan mereka. Iya. Maka ya akhi, tiada lain adalah dengan cara kita mempelajari ilmu beliau, menimba ilmu dari beliau. Kita berusaha ya agar kita lebih mendahulukan mereka daripada yang lainnya. Bukan berarti kita tidak menuntut ilmu dari yang lain, kita tetap menuntut ilmu dari yang lain. Sebagaimana Imam Bukhari mengatakan, seseorang tidak dianggap sebagai ahli hadis sampai ia mengambil dari 3 orang. Yang pertama dari yang lebih tua darinya. Yang kedua ya dari orang yang lebih yang sebaya dengannya. Yang ketiga yaitu yang mengambil ilmu dari yang lebih muda darinya. Baru dia sebagai ahli hadis. Ya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Yang jelas akhi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini ya mengingatkan kepada kita bahwasanya keberkahan itu bersama ya para ulama yang kuat keilmuan mereka, kokoh keilmuan mereka. Bukan ulama-ulama yang dianggap ulama padahal bukan ulama ya akhi. Ya. Bukan sebatas dia pandai bicara, kemudian pengikutnya banyak, lalu kemudian dianggaplah dia ulama. Padahal hakikatnya bukan ulama, bukan. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah ia menyebutkan tentang makna akabir. Beliau berkata, wa akabiruna naw'an. Akabiruna fis sin kibarus sin minna. Ya, al-barakah ma'ahum wan naf'u ma'ahum wal khair ma'ahum lianna ad-dunya 'allamathum wat tajarub hannakathum fahum la yata'ajjalun wa nastafidu min tajaribihim katsira. Makna kibar di sini akabir. Yang pertama yaitu kibar dalam usia. Ya. Maka keberkahan bersama mereka kenapa? Karena mereka sudah banyak makan garam. Mereka sudah banyak pengalaman. Mereka biasanya tidak tergesa-gesa dalam memutuskan suatu keputusan. Mereka biasanya memandang jauh segala sesuatu. Beda dengan para pemuda yang masih semangatnya ya menyala-nyala, biasanya keputusannya masih dipengaruhi oleh emosi. Sedangkan orang-orang yang sudah tua, biasanya mereka tidak akan tergesa-gesa, tidak akan dipengaruhi oleh emosinya. Ya. Makna yang kedua, kibarul ilmi wa haula'i barakatum a'zam. Ya. Yaitu orang-orang yang dalam keilmuannya, penguasaan terhadap Al-Quran dan hadisnya dan ilmu-ilmu yang lainnya, dia Masya Allah, maka keberkahan mereka lebih besar lagi, kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Wa man jama'a bainal amrayni fahuwa abrak. Dan yang mengumpulkan dua perkara, sudahlah ia tua dalam usia, sudah begitu ilmunya juga luar biasa, maka ini lebih berkah lagi. Ya. Subhanallah ya akhul Islam, azani Allah wa yakum. Ya. Maka dari itu ya akhi, ya kewajiban kita berusahalah. Ya, mereka yang lebih tua dan lebih kuat keilmuannya itu kita lebih dahulukan. Bukan berarti kita tidak menuntut ilmu dari yang lainnya. Ya sebagaimana di Saudi sana, Syekh bin Baz yang paling tua dan paling dalam ilmunya luar biasa. Ya, beliau sangat dihormati sekali. Akan tetapi bukan berarti kemudian semua ucapan Syekh bin Baz harus diikuti. Bukan berarti kemudian ya apa yang diucapkan dan ijtihad Syekh bin Baz itu bagaikan Al-Quran yang tidak mungkin salah. Karena sebagian penuntut ilmu yang ketika memahami kata-kata al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan bersama kibar kalian, ya akhirnya malah bersikap gulu. Ya, seakan-akan yang diucapkan oleh
ulama kibar ini sama dengan ucapan Rasulullah SAW yang tidak mungkin salah. Ini jelas tidak dibenarkan tentunya. Ya tetap ya mi'yar kita, parameter kita Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kewajiban kita ya adalah berusaha untuk mengikuti mana yang sesuai dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu lebih kita sanjung ya dari segala-galanya. Wan Abdullah ibni Umar, dan dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridainya, yuballigh bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan itu bahwa ini dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dari kami. Ya. Tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengetahui hak yang lebih tua. Ya. Wa ya'rif haqqa kabirina. Dan dalam hadis yang selanjutnya dari Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina. Bukan golongan umatku, bukan dari termasuk umatku orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak tahu hak para ulama. Dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang hasan, dan Tabrani dan Al-Hakim. Dan juga dalam hadis Abdullah bin Wathilah bin Al-Asqa, Rasulullah SAW sabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa yujillu kabirana. Ya, wa yujilla kabirana, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Dikeluarkan At-Tabrani. Dan dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Rawahu Tirmidzi wa Abu Dawud ila annahu qala wa ya'rif haqqa kabirina. Bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak mengenal kemuliaan yang lebih tua, atau tidak mengenal hak yang lebih tua. Ya kabir. Ya, ya akhi, ini menunjukkan semua hadis-hadis ini bahwa Islam menyuruh kita untuk saling ya menyeimbangkan dalam hubungan. Orang yang muda wajib menghormati yang tua, wajib. Tidak boleh ia bersikap tidak santun kepada orang tua. Tidak boleh ia mengucapkan kata-kata yang kurang ya sopan dan kurang hormat kepada orang tua. Tidak boleh ia melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ya kurang hormatnya ia kepada orang tua, tidak boleh. Ya, namun bukan berarti kemudian mengkultuskan para orang tua, tidak. Ya, karena mereka bukan nabi. Ya, bukan pula mereka sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang lebih tua menyayangi yang lebih muda. Dia sayangi, ya, dia berusaha untuk membimbing yang lebih muda. Ya, tapi ketika yang muda tidak menghormati yang tua juga menengking yang muda. Ya, dan menganggap remeh yang muda dan tidak menghormati pendapat-pendapat mereka. Ini tidak benar, akhi. Pasti akan terjadi kepincangan. Makanya lihat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, ketika melihat Ibnu Abbas, ilmunya luar biasa sekali. Maka Umar pun kemudian mengangkat Ibnu Abbas yang sangat masih muda beliau. Ya, padahal jarak antara Ibnu Abbas dengan Umar bin Khattab jauh sekali ya dari sisi usianya. Tapi Umar bin Khattab terkadang dan sering kali mengajak Ibnu Abbas bermusyawarah, meminta ya pendapat-pendapatnya beliau. Ya, subhanallah ya akhi. Demikian para sahabat Rasulullah SAW. Ibnu Abbas sangat menghormati Umar bin Khattab. Ya, Umar pun juga menyayangi Ibnu Abbas dan selalu minta pendapat-pendapatnya dan ra'yu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arba'. Ya, akhal Islam, inilah Islam yang sangat indah. Ya, kewajiban kita mengetahui hak para ulama.
kita mendudukan mereka pada tempatnya sebagai seorang alim ulama. Wallahi akhi, kalau para ulama meninggal dunia kita rugi akhi. Ya, kerugian yang sangat besar itu perginya ulama. Karena kalau ulama hilang, yang ada orang bodoh. Akhirnya bicara dalam masalah agama dengan kebodohan. Yang ada adalah sesat dan menyesatkan, mengerikan sekali. Masih mumpung masih ada orang-orang yang kita lihat ilmunya kokoh, kuat, Masya Allah. Ya, jangan sia-siakan mereka. Ambil ilmu mereka, saudaraku. Ya, agar kita bisa mendapatkan keuntungan besar, mendapatkan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik. Nah. Masyaallah, syukran jazakallahu khair. Kepada Ustaz demikian, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Telah kita simak bersama dari penjelasan beberapa hadis dari kitab Sahih Targhib wa Tarhib ini yang telah menjelaskan bagaimana hakikat ulama, yang terakhir tadi di hadis yang ke-100. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang pertama ada pertanyaan Ustadz dari layanan pesan singkat, kami ajukan terlebih dahulu. Dari Abu Aisyah yang berada di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya Ustadz, ada yang mengatakan boleh mengamalkan hadis dhaif selama tidak terkait masalah fikih. Misalkan terkait masalah doa-doa, zikir pagi petang dan zikir lain-lainnya, ataupun hal-hal yang terkait dengan adab, akhlak dan lainnya. Apakah hal tersebut dibenarkan Ustadz? Jazakallahu khair atas jawabannya. Memang ada perselisihan ulama tentang bolehkah mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah amal. Dalam masalah fadilah amal menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, boleh. Tapi Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabiinul Ajab menyebutkan bahwa mereka yang mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal hendaknya diikat dengan 3 syarat. Ya, perhatikan syarat-syarat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tabiinul Ajab. Apa syaratnya? Yang pertama, ya alla yakuna syadidad dha'af. Tidak boleh sangat lemah. Tidak boleh sangat lemah. Ya, adapun kalau sangat lemah bahkan palsu tidak boleh, haram. Yang kedua, ya, itu tidak boleh diyakini itu sunnah. Namun sebatas ia lakukan itu sebagai kehati-hatian. Karena perawi yang dhaif ada kemungkinan benar walaupun kemungkinannya kecil. Ya. Artinya dia tidak boleh mengajak-ajak orang untuk ya mengamalkannya. Cukup buat dirinya sendiri. Ya. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang kedua, ya, bahwa dia tidak boleh meyakini itu sebagai sunnah Nabi dan memastikan bahwa itu sunnah Rasul, tidak boleh. Karena untuk memastikan itu harus berdasarkan yang sahih. Syarat yang ketiga yaitu alla yusyahhar bih, tidak boleh dimasyhurkan. Tapi ia amalkan buat dirinya sendiri saja. Nah, sekarang 3 syarat ini terpenuhi tidak di zaman ini? Tidak. Kita lihat terkadang hadis-hadis yang dhaifnya ya berat pun diamalkan. Ya. Dan kita lihat dimasyhurkan bahkan. Sementara ya beliau memberikan syarat tidak dimasyhurkan. Ini pendapat sebagian ulama. Adapun madhab Imam Bukhari, Muslim dan banyak ulama-ulama hadis mengatakan bahwasanya hadis dhaif secara mutlak nggak boleh diamalkan. Bahkan dalam masalah fadilah amal pun nggak boleh. Ya, kenapa? Alasan mereka,
Karena hadis dhaif itu hanya menghasilkan dugaan yang lemah. Ya, dhaif yang ringan saja. Dhaif yang ringan itu adalah perawinya disifati sebagai sayyi'ul hifdz, buruk hafalan. Siapa? Antum tahu tidak siapa buruk hafalan itu? Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ketika mendefinisikan sayyi'ul hifdz, buruk hafalan, alla yatarajjah janibu shawabihi ala janibi khata'ihi. Sisi salahnya tidak bisa mengalahkan sisi benarnya. Sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya. Sama-sama kuat. Berarti kalau sama-sama kuat menghasilkan apa? Keraguan, saudaraku. Keraguan. Sementara Rasulullah SAW menyuruh kita untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Rasulullah bersabda, "Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa-apa yang meragukan kepada apa yang tidak meragukan. Ya. Berarti hadis lemah itu masih sampai tingkat dugaan lemah, bukan dugaan kuat. Dan dugaan lemah dengan ijma' para ulama tidak boleh diamalkan. Rasulullah bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdzabul hadis." Jauhi oleh kalian dugaan. Maksudnya dugaan di sini kata para ulama dugaan yang lemah. Karena dugaan yang lemah itu adalah seburuk-buruknya ucapan. Ya. Berarti berdasarkan dalil-dalil tadi itu menunjukkan bahwa hadis lemah, walaupun itu lemahnya ringan, tetap tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena itu masih meragukan. Sementara telah ada dalil dari Rasulullah SAW. Ya. Perintah untuk meninggalkan sesuatu yang sifatnya meragukan. Dan inilah madhab yang rajih, yang paling kuat. Ya, adapun madhab pertama dinisbatkan sebagai madhab jumhur, akan tetapi yang sahih, ya, madhab jumhur tidak demikian. Ya, sebab kalau kita melihat perbuatan Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, mereka semua berhujjah dengan hadis yang sahih. Ya. Saudaraku seiman, maka dari itu pendapat yang didukung oleh dalil-dalil yang kuat dan kokoh sekali adalah yang mengatakan dari pendapat Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya hadis lemah tidak boleh diamalkan walaupun itu dalam masalah fadilah amal. Nggak boleh. Bahkan kalau kita baca kitabnya Ibnu Hajar dalam kitab Tabyinul Ajab itu, beliau sepertinya condong kepada pendapat yang kedua ini, yang tidak boleh diamalkan. Iya, beliau mengatakan sebetulnya tidak ada bedanya, kata beliau, farq. Tidak ada bedanya, kata beliau, antara fadilah dengan hukum. Idz kullu syar'un. Kenapa? Karena semua itu masuk dalam pensyariatan. Baik fadilah amal maupun masalah hukum, semua itu pensyariatan. Maka tidak boleh mengamalkan hadis yang lemah sama sekali, ya akhwal Islam. Allahu a'lam. Nah. Baik. Syukran jazakallahu khair atas penjelasan Al-Ustaz. Demikian untuk yang bertanya, dan jawaban tadi merupakan penjelasan dari beberapa pertanyaan yang sama di layanan pesan singkat, ya. Baik, untuk selanjutnya kami ajukan kembali pertanyaan yang masuk di layanan pesan singkat. Nah, Ustaz, saat ini banyak sekali yang mengaku bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW dan mengumumkannya kemana-mana. Bahkan ada beberapa yang mengaku bertemu dalam keadaan terjaga atau ketika tidak tidur. Apakah pengakuan tersebut, jika dia berdusta, ancamannya seperti dalam hadis nomor yang ke-94? Dan apakah jika memang kita bermimpi bertemu dengan Nabi ataupun dengan orang-orang yang soleh yang kita kenal, itu merupakan tanda kebaikan? Pertama, bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan jaga ini tidak mungkin dan mustahil. Karena sesungguhnya orang yang sudah meninggal dunia tidak mungkin kembali lagi ke dunia. Maka orang yang mengaku bahwa ia bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan jaga itu orang yang paling dusta. Ya. Yang paling berhak untuk bertemu dengan Rasulullah SAW yang sudah meninggal dalam keadaan jaga itu para sahabat, akhi. Karena Rasulullah ridho kepada para sahabat.
Rasulullah sangat mencintai para sahabat dan para sahabat pun juga sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Kalau hal itu bisa terjadi pada seseorang, yang paling berhak itu mereka. Ini dia ketika terjadi peperangan antara Ali dan Muawiyah. Kalau misalnya bisa bertemu dengan Rasulullah secara jaga, kenapa Ali nggak ketemu aja sama Rasulullah secara jaga? Kemudian kemudian Muawiyah juga, ya, supaya tidak terjadi peperangan. Tidak ada satupun sahabat yang mengaku-ngaku ya bahwasanya ia bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Padahal mereka keimanannya luar biasa. Mereka generasi yang dipuji oleh Allah langsung dalam Al-Quranul Karim. Tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'un tabi'in, tidak pula imam-imam mazhab yang 4. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa mereka pernah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan terjaga. Wallahi ya akhi, itu adalah kedustaan yang besar. Itu hakikatnya sebetulnya iblis yang mengaku-ngaku dirinya Rasulullah SAW. Yang kedua, akhi, siapapun yang mengaku bertemu dengan Rasulullah, ya, maka wajib ditanya bagaimana sifat-sifat fisiknya. Karena Rasulullah SAW sabda, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat aku di dalam tidur bermimpi, sungguh ia telah melihat aku, karena setan tidak mungkin menyerupai ya dirinya dengan aku. Sekarang kalau kita lihat, kamu melihat Rasulullah dalam mimpi kamu, bagaimana sifat bentuk fisiknya? Kalau dia berkata, aku tidak melihat wajahnya, kita katakan ini setan ngaku-ngaku Rasulullah. Kalau sebatas mengaku-ngaku, setan bisa. Kalau dia berkata, ya rambutnya lurus, dusta, bukan itu Rasulullah SAW. Kalau dia berkata nggak punya jenggot pelontos, dusta. Rasulullah SAW janggutnya Masya Allah. Ya. Kalau dia berkata wajahnya, matanya itu sipit, itu bukan Rasulullah SAW. Bagaimana hidungnya? Hidungnya ya nggak mancung-mancung banget sih, ya pesek lah dikit. Ini dusta ya akhi. Ya, hati-hati saudaraku sekalian, orang yang mengaku-ngaku bertemu dengan Rasulullah SAW, hati-hati. Ya, jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang yang ngaku-ngaku yang tujuannya hanya sebatas ingin meraup ya dunia, meraup ya penghormatan manusia dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, tidak ada satupun dalil yang mengatakan bahwa orang yang bermimpi dengan Rasulullah dijamin masuk surga. Coba ya cari satu dalil saja yang mengatakan bahwa orang kalau sudah bermimpi ketemu sama Rasulullah berarti dia sudah dijamin masuk surga. Mana dalilnya? Kalau jaminan kepada para sahabat sudah jelas. Ya. Kalau jaminan kepada para sahabat sudah jelas. Nah, dari itulah ya akhi, jangan tertipu oleh mimpi. Jangan tertipu, apalagi kalau misalnya ada orang ngaku mimpi bertemu Rasul, lalu kemudian dalam mimpinya disebutkan katanya Rasulullah mensyariatkan ini dan itu. Sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh beliau waktu hidupnya. Gak benar, akhi. Iya. Sebab syariat Rasulullah sudah sempurna saat Rasulullah masih hidup. Sudah sempurna. Maka dari itu hati-hati, karena ini bisa jadi adalah kedustaan dari syaitan dan permainan dari syaitan. Ya, cukupkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang termaktub dalam kitab-kitab para ulama, ya dengan sanad-sanad yang sahih, karena agama ini telah sempurna. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah. InsyaAllah, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan penjelasan Al-Ustaz yang sangat bermanfaat sekali. Baik, selanjutnya masih yang ketiga, kami ajukan kembali pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, tadi Ustaz menjelaskan mengenai kibar. Yang jadi pertanyaan, ketika kita melihat perselisihan di antara para ustadz
dan kita mengetahui dalil-dalil yang mereka sampaikan itu begitu kuat keduanya, dan akhirnya karena kebodohan kita memilih di antara mereka itu yang paling tua dan yang paling hidupnya yang paling lama. Ustaz, bolehkah memilih hal seperti itu? Dan yang berhubungan pertanyaan ini, Ustaz, ketika kita melihat perseteruan antar ustadz itu lebih dipicu oleh murid-muridnya. Sebenarnya para asatidzah itu tadinya tidak mengetahui apa-apa, tapi karena kabar-kabar dari para muridnya yang masing-masing menyampaikan kepada ustadznya, maka seolah-olah terjadilah perselisihan dan menjadi ramai. Mohon nasihatnya atas kondisi seperti ini, Ustaz. Kalau misalnya ada dua ustadz yang berselisih, dan kita tahu dua-duanya ustadz yang berpegang kepada sunnah, ya, berpegang kepada manhaj salaf, maka yang seperti ini kata Imam Az-Zahabi apa? Ya, tutwa wala yurwa. Udah dilipat aja, nggak usah disebar, nggak usah diriwayatkan maksudnya. Hal seperti ini terjadi di masa-masa dulu. Ini dia Ibnu Mandah dengan Abu Nuaim, dua-duanya ulama Ahlussunnah, saling menuduh sebagai ahli bid'ah. Ya, Ibnu Mandah mengatakan Abu Nuaim ahli bid'ah. Abu Nuaim menuduh Ibnu Mandah ahli bid'ah. Padahal dua-duanya Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi sikap para ulama setelahnya sangat arif dan bijak. Ya, mereka tidak menyebarkan perselisihan mereka dan menyebarkan keilmuan mereka. Makanya Imam Az-Zahabi seringkali berkata bahwa berita-berita seperti ini, kisah-kisah seperti ini, tutwa wala yurwa, lebih baik dilipat ajalah. Ya, kita sebagai penuntut ilmu, kalau kita tahu dua-duanya Masya Allah di atas manhaj salaf, di atas keilmuan yang kuat, namun ternyata ada sedikit perselisihan di antara mereka, ya, kita juga jangan menjadi ikutan mengompori. Ya, kewajiban kita berusaha untuk islah, berusaha bagaimana mendamaikan dua asatidzah tersebut. Ya, bukan kemudian ikut-ikutan kita mengompori. Ini tidak dibenarkan tentunya. Kemudian, kalau misalnya kita melihat dua-duanya hujahnya kuat, ya, karena memang keilmuan kita juga lemah, sehingga tidak bisa menilai mana yang lebih kuat, mana yang lebih hebat, maksudnya lebih hujahnya lebih kuat gitu. Lalu kita lebih memilih yang lebih tua usianya. Silakan saja kalau kita meyakini dia lebih berilmu. Ya. Namun tentunya berusahalah sekuat tenaga untuk bertanya lagi juga kepada para asatidzah yang lain. Kan ustadz bukan cuma dua. Kalau misalnya ada dua ustadz berseteru, ya, ustadz-ustadz yang lain dikemanain? Ya. Karena memang sedang ramai ada dua ustadz ya sekarang ini yang sedang berseteru, yang kemudian diramaikan oleh orang-orang yang dihembuskan oleh orang-orang yang memang senang dengan adanya hal seperti ini. Iya. Coba antum sampaikan tanyakanlah kepada asatidzah yang lainnya yang Masya Allah mereka juga kuat dan kokoh. Barangkali ya ustadz-ustadz yang lebih tua, yang lebih dihormati itu bisa mendamaikan dua ustadz tersebut. Ya. Untuk kemudian didudukan bersama, untuk kemudian dipahamkan. Karena ini masalah-masalah ilmiah, cukuplah para ustadz saja yang berbicara. Ya, ada yang bertanya juga kepada saya tentang masalah ini, tentang perselisihan tersebut. Saya bilang kepada dia, udahlah, biarkan mereka yang berselisih. Kamu penuntut ilmu jangan ikut-ikutan. Ambil ilmu dari mereka. Ya. Ambil selama mereka dua-duanya di atas manhaj yang hak. Wallahu a'lam. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami beralih di layanan telepon yang ingin bertanya secara langsung. Silahkan, kami berikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dari Abdillah di Sulawesi, Ustaz. Di Sulawesi, silahkan. Iya, pertanyaan saya begini, Ustaz. Ini saya bertanya tentang sholat, Ustaz. Apa di luar tema?
Itu dua rakaat sesudah sholat isya, sholat apa namanya itu ya? Maksudnya 4 rakaat sesudah sholat isya dan 4 rakaat sesudah sholat duhur. Itu bisa dilakukan secara rutin atau bagaimana, Ustaz? Iya, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun 4 rakaat setelah zuhur, telah ada hadis-hadis yang menunjukkan anjuran untuk merutinkannya. Karena disebutkan dalam hadis, contohnya orang yang menjaga 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, maka Allah haramkan ia dari neraka. Iya. Itu menunjukkan bahwa anjuran untuk menjaganya. Adapun 4 rakaat setelah isya, ya, saya belum mengetahui dalil bahwa Rasulullah SAW melakukan itu secara rutin. Iya. Rasulullah SAW yang dalam hadis-hadis, baik hadis Ibnu Umar, hadis Aisyah, hanya menyebutkan bahwa Rasulullah SAW merutinkan 2 rakaat setelah isya. Ya, adapun 4 rakaat setelah isya, saya belum mengetahui dalil bahwa Rasulullah SAW merutinkannya. Wallahu a'lam. Nah. Iya, baik. Terima kasih banyak. Jazakallahu khair. Demikian ya untuk ibu yang bertanya yang berada di Sulawesi. Dan selanjutnya silahkan kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon yang kedua. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Masya Allah. Silahkan Pak. Ya baik Ustadz. Bagaimana kita menyikapi perbedaan ulama salaf dalam suatu amalan? Yang satu mensohekan, yang satu mendoibkan. Kalau saya sebagai seorang awam, saya memerlukan faedah amal yang mensohekan. Misalkan sholat suruh dan sholat tasbih. Nah, sholat suruh banyak ulama mendoibkan, tapi ada ulama salaf yang mensohekan. Nah, karena saya ingin karena pahalanya besar sholat suruh, saya memilih atau mengamalkan amalan tersebut. Artinya saya memihak kepada ulama yang mensohekan. Begitu pula dengan sholat tasbih, Ustadz. Saya mengamalkan sholat tasbih dengan harapan pahalanya besar. Artinya saya memihak pada ulama yang mensohekan. Baik. Nah, bagaimana Ustadz sikap saya tersebut? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya Bapak, kita di dalam masalah mengamalkan perselisihan bukan melihat kepada selera kita. Karena kita melihat pahalanya besar sekali, gara-gara itu kita langsung ikut mensohihkan. Ini bukan parameter yang benar dalam masalah-masalah ilmiah. Ya. Masalah-masalah ilmiah itu harus betul-betul didukung oleh kaidah-kaidah ilmu yang telah ditetapkan oleh para ulama juga. Maka kalau terjadi misalnya ikhtilaf tentang yang satu mensahihkan, yang satu mendhaifkan, maka yang harus kita lakukan yang pertama adalah berusaha mencari tahu apa alasan kedua belah pihak itu. Alasan yang mensahihkan apa, alasan yang mendhaifkan apa. Kita pelajari ya secara seksama. Harus di sini ada keinginan yang kuat, ya, karena memang itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan adanya perselisihan. Ya, adanya perselisihan itu bukan untuk membuat kita ya bingung, bukan. Adanya perselisihan itu karena ada hikmah yang agung. Apa itu? Untuk memicu semangat kita untuk lebih mendalami. Makanya dengan adanya perselisihan akan terlihat ya antara orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran dengan orang-orang yang memang mengikuti hawa nafsu dan selera. Dengan adanya perselisihan akan terlihat siapa yang memang
dia penuntut ilmu dan siapa yang dia bukan penuntut ilmu. Ya, maka dengan adanya perselisihan ketika kita sebagai seorang penuntut ilmu, berarti harus kita mengeluarkan semua kemampuan kita untuk melihat mana yang paling kuat. Maka kita lihat apa alasan kedua belah pihak itu. Ya, kita baca. Ya, kenapa si fulan mendhaifkan? Kita baca hujah-hujahnya. Kemudian kita baca kenapa si fulan mensahihkan, kita baca hujah-hujahnya. Iya. Kalau masih ragu juga, maka kembalikan kepada bahwa pada asalnya ibadah itu tidak boleh dilakukan. Ini para ulama memberikan kaidah al-aslu fil ibadati al-man'u. Pada asalnya ibadah tidak boleh dilakukan dulu sampai jelas tegas menunjukkan adanya perintah yang sahih. Maka kalau kita masih ragu, masih bingung, jangan diamalkan dulu harusnya. Kenapa? Karena kita kembalikan kepada asalnya. Bahwa pada asalnya ibadah itu nggak boleh dilakukan. Jadi bukan kita malah melihat, wah ini kan pahalanya besar sekali. Saya ikut yang mensahihkan aja lah. Ini bukan parameter yang benar di dalam menilai dan dalam menyikapi sebuah perselisihan. Apalagi itu masalah-masalah ibadah. Maka kita harus pahami dulu kaidah-kaidahnya tentunya. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian ya untuk Bapak Dafa yang berada di Bengkulu. Masih kami berikan kesempatan yang ketiga di layanan telepon kembali, silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Tania di Cibinong. Iya, silahkan. Barakallahu fiik, Ustaz. Baik. Ustaz. Iya, silahkan Bu, langsung pertanyaan. Jika kita nih manusia tidak berkata begini, kita bukan Nabi Muhammad yang diberikan kelebihan yang banyak. Kita hanya sekedar mengikuti ajaran-ajarannya. Nah, itu gimana, Ustaz? Karena manusia pasti kalau ditegur, kita bukan Nabi Muhammad, kita bukan Nabi gitu. Nah, yang kedua, apakah ulama itu ilmunya setara dengan Nabi? Mohon nasihat Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa katanya? Ketika kita menegur seseorang itu, tapi ada yang mengatakan kita tuh bukan ulama tuh, kita tuh bukan nabi gitu ya, seperti itu. Dan jika menentukan salah atau benarnya. Yang kedua, Ketika ada yang menegur, ketika kita menegur seseorang, kemudian ada yang mengatakan bahwa kita itu bukan ulama, bukan nabi yang berhak menentukan salah dan benar. Terus yang kedua, keilmuan dengan ulama dan para nabi, Ustaz. Perbandingannya. Pertama, iya, bahwasannya kewajiban kita apabila melihat kemungkaran yang sudah kita pelajari betul-betul ilmunya bahwa itu memang mungkar, wajib kita ingkari bila kita mampu. Bila dia orang yang diingkari mengatakan kamu bukan nabi, maka tidak boleh menilai ini salah atau benar. Jawab, saya memang bukan nabi, betul, tapi Nabi sudah mengabarkan dalam hadis-hadisnya bahwa itu mungkar. Ya. Karena Rasulullah sudah mengabarkan dalam hadis-hadisnya itu mungkar, ini berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu juga kan bukan ulama. Saya memang bukan ulama, tapi saya sudah membaca kitab-kitab para ulama. Ya. Dan ternyata dalam kitab-kitab ulama itu perbuatan yang salah. Sampaikan demikian. Adapun apakah Nabi dan ulama seimbang ilmunya? Wah, ini penghinaan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, Inna a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya orang yang paling berilmu tentang Allah di antara kalian adalah aku. Rasulullah yang paling berilmu. Tidak ada siapapun yang ilmunya seperti ilmu Rasulullah SAW di kalangan sahabat, wala tabi'in, tidak pula para ulama. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan ilmu saya sekaliber Rasulullah. Wallahi ini adalah sesuatu yang besar dan berat di mata Allah. Ya. Maka ulama berusaha untuk mengikuti Rasulullah. Ulama diperintahkan untuk mempelajari warisan Rasulullah berupa Al-Quran dan hadis.
dan berusaha untuk mempelajari ilmu-ilmu alat untuk beristimbat dari Al-Quran dan hadis. Ulama ya tidak boleh berpendapat sebatas dengan ucapan dengan pendapat pribadi. Harus berdasarkan Al-Quran dan hadis. Semua harus dengan dalil. Karena yang menjadi dasar Islam itu adalah Al-Quran, hadis dan ijma. Ya, adapun pendapat ijtihad ulama bisa diterima dan bisa ditolak sesuai dengan hujah yang ia sampaikan. Demikian, wabillahi taufik, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.